Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Nur Sabana dengan NIM akhir 205. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait materi Sustainability Reporting, yaitu tentang Sustainability Audit dan Assurance Engagement. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas terkait pentingnya dan konsep dasar, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, regulasi dan standar, proses dan contoh dan tantangannya. Nah, kita bahas dulu terkait mengapa topik ini penting dibahas sekarang atau terkait urgensinya. Nah, pertama itu adalah laporan keberlanjutan makin wajib, yang dimana di era gempuran informasi itu semakin banyak perusahaan terutama yang terdaftar di bursa dan lembaga jasa keuangan diwajibkan menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Nah, hal ini menimbulkan adanya juga risiko greenwashing, yang dimana tanpa adanya pemeriksaan independen, yaitu klaim keberlanjutan itu bisa saja dibuat-buat terlalu bagus dari kenyataannya, sehingga menyesatkan investor dan juga masyarakat atau stakeholder. Nah, hal ini juga di mana adanya tuntutan kepercayaan pemangku kepentingan. Siapa saja, yaitu ada investor, regulator, masyarakat, yang dimana mereka ingin memastikan data lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang dilaporkan itu benar dan dapat dipercaya. Nah, di sini kita bahas terkait definisi. Apa itu sustainability audit? Nah, sustainability audit itu adalah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja keberlanjutan suatu organisasi, yang dimana mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG untuk menilai apakah praktik dan datanya itu sesuai dengan standar atau kebijakan yang berlaku. Nah, sedangkan assurance engagement sendiri itu adalah penugasan profesional independen yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk memberi kesimpulan tertulis tentang keandalan informasi keberlanjutan, sehingga pengguna laporan mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari data tersebut. Nah, hubungan keduanya itu adalah audit itu sebagai proses pemeriksaannya, sedangkan assurance engagement itu adalah bentuk penugasan formal yang menghasilkan opini atau kesimpulan independen atas hasil pemeriksaan itu. Nah, di sini ada dua tingkat keyakinan dalam assurance, yang dimana biasanya lebih umum dipakai itu adalah limited assurance, atau keyakinan terbatas. Nah, biasanya itu prosedurnya lebih sedikit, umumnya berupa wawancara dan analisis data, bukan pengujian secara rinci, sehingga kesimpulannya itu bisa berupa negative assurance atau tidak ditemukan indikasi kesalahan material. Nah, limited assurance ini itu biaya dan waktu pemeriksaannya itu relatif lebih rendah. Ya. Yang kedua, itu adalah reasonable assurance, yang dimana keyakinan yang lebih tinggi ini adalah menjadikan keyakinan yang lebih memadai. Tentunya, prosedurnya itu lebih mendalam, yang dimana mirip dengan audit laporan keuangan, yang mana harus pengujian bukti lebih rinci. Nah, kesimpulannya itu bisa berupa positive assurance, yang dimana informasi yang disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria. Nah, di reasonable assurance ini, tingkat keyakinan yang diberikan kepada pengguna laporan itu lebih tinggi. Nah, kita bahas terkait tujuan sustainability audit and assurance. Yang pertama itu adalah memastikan adanya keandalan data. Nah, memverifikasi bahwa data dan klaim keberlanjutan yang dilaporkan itu akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua adalah menilai kesesuaian dengan standar, seperti mengecek apakah pelaporan sesuai dengan kriteria seperti GRI, FIRST, S1 atau S2, atau ESRS. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang dimana memberikan keyakinan tambahan bagi investor, regulator, dan masyarakat luas. Lalu yang keempat itu adalah mendorong perbaikan keberlanjutan, yang dimana hasil audit itu bisa menjadi masukan bagi perusahaan untuk memperbaiki proses dan datanya. Nah, kita bahas terkait manfaatnya. Manfaat bagi para pemangku kepentingan, yang pertama itu ada bagi perusahaan.
itu adalah meningkatkan reputasi. Dengan adanya informasi yang baik kepada masyarakat, itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal itu meningkatkan reputasi bagi perusahaan. Nah, lalu ada kredibilitas merek, serta membantu mendeteksi kelemahan proses internal sejak dini. Lalu yang kedua adalah manfaat bagi investor. Nah, manfaat bagi investor ini mengurangi risiko salah ambil keputusan investasinya, karena data ESG yang digunakan itu lebih bisa diandalkan. Hal ini tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Jadi investor harus melihat apakah perusahaan ini memang benar-benar menyajikan informasi yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan bagi investor. Nah, lalu manfaat bagi regulator dan pemerintah. Nah, manfaatnya bagi regulator dan pemerintah itu memudahkan pengawasan atau kontrol kepatuhan kepada perusahaan terhadap aturan keuangan dan lingkungan keberlanjutan, yang dimana pemerintah biasanya memberikan standar untuk membuat laporan keberlanjutan, sehingga mereka adalah yang mengawasi dan mengontrol adanya keberlanjutan di perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu bagi masyarakat luas. Nah, kenapa bagi masyarakat luas? Karena masyarakat luas ini itu adalah yang menerima dampak. Jadi setiap adanya proyek dari pemerintah itu dari perusahaan itu biasanya memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak tersebut bisa positif ataupun negatif. Nah, bagi masyarakat luas itu dapat memberikan jaminan bahwa klaim ramah lingkungan dan sosial perusahaan bukan sekadar pencitraan. Itu adalah manfaat bagi pemangku kepentingan bagi masyarakat luas. Lalu apa saja yang harus diperiksa? Nah, ruang lingkup sustainability audit umumnya mengikuti 3 pilar utama ESG, yaitu environmental, social, dan governance. Tapi ada juga yang mengikuti sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, di sini environmental, lingkungan itu terkait emisi gas rumah kaca, lalu penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah, dan B3. Lalu yang kedua adalah sosial. Sosial ini terkait kesejahteraan dan keselamatan karyawan, hak asasi manusia, dan tenaga kerja, dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk governance atau tata kelola itu terkait etika bisnis, anti korupsi, struktur dewan dan pengawasan, dan manajemen risiko keberlanjutan. Nah, sedangkan untuk standar internasional yang jadi acuan yaitu IESA 5000, yang mana standar ini internasional pertama yang khusus untuk mengatur assurance engagement atas informasi keberlanjutan. Berlaku efektif untuk periode pelaporan mulai dari 16 Desember 2016 dan bisa diterapkan lebih awal. Nah, kedua ada GRI Standard, yang dimana kerangka pelaporan berlanjutan yang paling banyak dipakai secara global, berbagai acuan penyusunan konten laporan keberlanjutan. Yang ketiga ada IFRS S1 dan S2, yang dimana standar pengungkapan keberlanjutan yang berfokus pada informasi material bagi keputusan investor, terutama isu terkait iklim. Nah, untuk konteks regulasi di Indonesia, yang dimana pemerintah sendiri seperti OJK menerbitkan aturan yang dimana POJK nomor 51 garis miring POJK 03 garis miring 2017, yang dimana penerapan keuangan berlanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik OJK yang mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik tertentu menyusun laporan keberlanjutan setiap tahun dan mencantumkan ketentuan tentang verifikasi atau penjaminan independen atas laporan tersebut. Meski saat ini sifatnya jika ada, bukan wajib penuh. Nah, hal ini diperkuat oleh SOJK nomor 16 garis miring COJK 04 tahun 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan. Nah, catatan penting bahwa Indonesia belum mewajibkan asuransi penuh seperti ISA 5000. Verifikasi independen masih bersifat opsional jika ada. Jadi, celah yang sering jadi bahan diskusi akademis. Gambaran sederhana alur assurance engagement ini itu yang pertama, penerimaan penugasan.
yang mana auditor menilai independensi dan kompetensi sebelum menerima penugasan. Lalu yang kedua adalah perencanaan dan melihat materialitasnya. Menentukan topik ESG mana yang paling material untuk diperiksa. Yang ketiga adalah pengumpulan bukti, wawancara, observasi, lapangan, dan analisis dokumen pendukung data. Nah, itu adalah pengumpulan bukti. Yang keempat itu adalah evaluasi temuan yang ada. Membandingkan data real dengan kriteria atau standar yang digunakan. Lalu yang kelima itu adalah penerbitan laporan. Menyampaikan kesimpulan asuran menggunakan seperti apa yang sudah saya tadi, bisa saja limited atau reasonable. Contoh sederhana di dunia nyata. Perusahaan manufaktur melaporkan penurunan emisi karbon 20%. Nah, di sini auditor independen memverifikasi klaim ini dengan mengecek data konsumsi energi, metodologi perhitungan emisi, dan dokumen pendukung di lapangannya. Sehingga bukan hanya menerima angka, tapi jadi bukan hanya menerima angka yang disampaikan perusahaan begitu saja, tapi harus memeriksa lebih lanjut. Nah, bila tanpa asuran atau klaim sulit dibedakan dari sekadar promosi. Tanpa pemeriksaan pihak ketiga yang independen, publik dan investor itu tidak punya cara yang mudah untuk menilai apakah klaim keberlanjutan itu benar, ataukah hal itu malah dilebih-lebihkan, atau bahkan keliru. Inilah sebabnya asuran memberi nilai tambah nyata. Karena hal itu, jika tanpa adanya asuran ini, hal itu publik dapat bisa menilai bahwa itu adalah greenwashing, sehingga untuk meningkatkan pencitraan masyarakat itu dilakukan ada asuran untuk meningkatkan pencitraan masyarakat atau kepercayaan terhadap informasi yang sudah disajikan. Nah, di sini ada tantangan dalam penerapan. Tantangannya yang pertama itu adalah banyaknya standar yang berbeda, seperti GRI tadi, IFRS S1 atau S2, ISRS, dan kerangka lain itu belum sepenuhnya seragam. Hal ini membuat perbandingan antar perusahaan itu cukup sulit, karena pastinya tidak semua perusahaan menyajikan sustainability reporting dengan standar yang sama. Karena itu, untuk memperbandingkan mana yang lebih bagus itu kadang agak sulit. Nah, di sini ada tantangan. Yang kedua adalah data kualitatif sulit diukur. Berbeda dari laporan keuangan, banyak dari data sosial dan lingkungan itu bersifat naratif, sehingga lebih sulit diverifikasi secara pasti. Nah, ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia dan SDM dan kompetensi, yang dimana belum semua auditor itu memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan dan sosial. Nah, ini masih menjadi tantangan di samping akuntansi. Yang keempat adalah regulasi belum sepenuhnya wajib, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, asuran independen itu masih bersifat opsional, bukan keharusan. Kita lanjut pada biaya dan manfaat, yang dimana seperti biaya untuk jasa auditor, waktu tim internal, dan sistem data tambahan itu merupakan dianggap seakan biaya bagi perusahaan karena hal itu mengurangi cash flow perusahaan. Nah, namun di balik itu ada manfaat insurance itu sendiri, yang dimana menurunkan biaya modal untuk meningkatkan kepercayaan dan menghindari denda atau risiko litigasi akibat greenwashing itu sendiri, dan meningkatkan akses ke pembiayaan hijau. Nah, apa yang terjadi jika sustainability report itu tidak diaudit? Nah, ini sini pertama adalah greenwashing itu meningkat. Nah, tanpa adanya asuran independen, perusahaan dapat menyampaikan klaim mengenai kinerja lingkungan sosial dan tata kelola yang berlebihan atau tidak didukung dengan bukti yang memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya greenwashing dan menyesatkan para pemangku kepentingan. Nah, yang kedua adalah investor bisa saja salah ambil keputusan. Investor menggunakan informasi dari ESG tersebut sebagai salah satu dasar dalam menilai risiko dan prospek perusahaan. Nah, apabila informasi yang tidak diverifikasi ini
keputusan investasi dapat menjadi kurang tepat karena didasarkan pada data yang tidak memadai atau tidak bisa diandalkan. Yang ketiga adalah reputasi perusahaan menurun dan kepercayaan publik itu hilang. Yang dimana apabila informasi dalam sustainability reporting itu terbukti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ya kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan akan menurun sehingga dapat merusak reputasi serta mengurangi kredibilitas perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah risiko sanksi regulator, yang dimana apabila perusahaan menyampaikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, perusahaan berpotensi menghadapi teguran dan sanksi administratif maupun konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi tuntutan untuk memperbaiki kualitas pelaporannya di masa mendatang. Nah, mungkin cukup sampai sini video kali ini. Kesimpulannya itu adalah sustainability report itu tidak cukup hanya dipublikasikan. Nilai suatu laporan keberlanjutan tidak hanya terletak pada banyaknya informasi yang disampaikan, tapi juga pada tingkat kepercayaan terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, sustainability audit dan assurance engagement ini memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kredibilitas laporan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan. Yang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sustainability audit dan assurance engagement itu bukan sekedar proses pemeriksaan, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan itu benar-benar dapat dipercaya. Sehingga ke depan para asuran dapat diberikan akan semakin penting seiring meningkatnya tuntutan investor, regulator, dan masyarakat terhadap transparansi serta praktik bisnis yang berkelanjutan. Mungkin sampai sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.